Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kenji. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kacang-kacangan. Kalian udah pada tahu belum apa itu kacang-kacangan? Kacang-kacangan sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan serelia dan digunakan untuk bahan pangan bagi manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan umumnya didapatkan dari tanaman familia Fabaceae. Namun, tanaman kacang-kacangan yang dipanen muda seperti kapri, buncis, dan edamame tidak disebut sebagai kacang-kacangan dalam definisi FAO. Kacang-kacangan merupakan sumber energi yang baik bagi tubuh karena mengandung beragam nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Selanjutnya ada macam-macam kacang-kacangan. Yang pertama ada kacang pistachio, yang kedua ada kacang mete, yang ketiga ada kacang pecan, yang keempat ada kacang kenari, yang kelima ada kacang Brasil, yang keenam ada kacang tanah, yang ketujuh ada kacang kedelai, yang kedelapan ada kacang pinus, yang kesembilan ada kacang macadamia, yang kesepuluh ada kacang almond, yang kesebelas ada kacang kapri, yang ke-12 ada kacang panjang, yang ke-13 ada kacang merah, yang ke-14 ada kacang hitam, dan terakhir ada kacang hijau. Untuk penjelasan tiap kacang, kalian bisa baca di handout yang sudah tersedia. Selanjutnya ada teknik pengolahan. Ketika masyarakat baru membeli kacang, mereka dapat menyimpan kacang dalam wadah bersih dan letakkan dalam udara bebas. Jika kacang masih memiliki kulit, akan lebih fleksibel kapan masyarakat akan menggunakannya. Jangan simpan kacang terlalu lama jika kacang tersebut sudah lepas kulitnya. Hal ini akan menyebabkan kutu berkembang biak di dalamnya. Berbagai macam cara pengolahan kacang. Yang pertama ada merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan seperti air, kaldu, santan, atau susu sampai mendidih. Kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar vitaminnya masih ada. Alat yang biasa digunakan adalah panci. Yang kedua ada mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Dengan mengukus, rasa asli dan nutrisi makanan tetap terjaga. Alat yang biasa digunakan seperti lengseng, dandang, dan kukusan. Yang ketiga ada menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak bahan makanan di dalam minyak goreng panas. Menggoreng biasanya dilakukan dengan cara deep frying, sehingga bahan makanan yang digoreng tercelup minyak, dan ada juga menggoreng menggunakan pan frying atau shallow frying. Namun ada juga yang menggoreng non minyak, sangrai biasanya untuk menggoreng kerupuk melarat atau kerupuk diesel. Kerupuk yang terbuat dari kanji dengan menggunakan media pasir, atau menggoreng menggunakan media udara panas, biasanya menggoreng biji kopi atau kacang tanah polong. Selanjutnya, ciri kacang-kacangan yang baik untuk dikonsumsi. Yang pertama, warna seragam dan cerah. Yang kedua, permukaan halus dan bebas kerusakan. Yang ketiga, kering dan tidak lembab. Yang keempat, aroma segar dan tidak apek. Yang kelima, utuh dan seragam. Selanjutnya, ciri-ciri kacang-kacangan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Yang pertama, bau apek. Yang kedua, warna berubah. Yang ketiga, tekstur lembek atau keras. Yang keempat, adanya hama. Yang kelima, kemasan rusak. Kalian tahu nggak sih dampak mengkonsumsi kacang-kacangan yang tidak baik? Yang pertama, keracunan makanan. Bakteri atau jamur yang tumbuh pada kacang-kacangan busuk dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala seperti mual, muntah, diare, sakit perut, dan demam. Selanjutnya ada alergi. Beberapa orang memiliki alergi terhadap kacang-kacangan. Konsumsi kacang-kacangan yang sudah tidak segar dapat memperparah reaksi alergi. Selanjutnya, gangguan pencernaan. Kacang-kacangan yang rusak dapat mengganggu sistem pencernaan dan menyebabkan masalah seperti kembung, sembelit, atau diare. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips memilih dan menyimpan kacang-kacangan dengan baik. Yang pertama, simpan kacang dalam wadah kedap udara untuk mencegah kelembapan dan terkontaminasi serangga. Yang kedua, letakkan di tempat yang sejuk dan kering untuk memperpanjang masa simpannya. Yang ketiga, jangan membeli dalam jumlah besar
Pastikan kacang tidak bercampur dengan serpihan kulit atau debu yang dapat menandakan kualitas buruk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.